Selamat datang di Berita Lain. Di mana kita akan memberitakan game, anime, manga, ya pokoknya berita-berita yang lain lah. Yeay, udah pasti. Jadi ini adalah format baru di mana kita akan mendiskusikan berita. Jadi kita nggak bacain berita lah. Ya. Jadi cuma apa tuh, Diskusikan. siapa tuh, anime apa tuh. Tapi di sini benar-benar mendiskusikan dan kita akan bawain beritanya mungkin dari satu-satu dari perspektif kalian. Seperti di Cleanson kan ada banyak kepalanya lah gitu loh. Maksudnya hobi-hobinya beda-beda. Ada Dika yang Sega banget kan anaknya kan gitu loh. Jadi gaming-gaming Sega tuh dia paling update. Capcom juga. Capcom juga sama apa indie juga indie. Ya. Terus ada Akil kan yang suka banget sama hentai Ya. dan Dojin. sama ya pokoknya para anime. Nah kalau Hasan kan paling update sama movie atau manga. Yang Sineas, dulu juga ya. termasuk. Berita pertama dari Akil, bawain apa lo hari ini? Aku hari ini mau ngebawain anime yang menurutku bikin excited. Judulnya itu Kurumi-chan FX. Oh itu yang uang ya? FX Fighter Yang uang itu ya? Kurumi-chan. Iya betul. Yang saham bang. Saham-saham. Jadi Iya, jadi ceritanya- yang trader. Yang trader. Aku kan baca manganya tuh. Terus habis itu, wah dapat anime. Hah, aku kepo gitu kan, aku baca. Damn, what a degenerate gambler banget anjir. Oh berarti ini apa one day trader gitu? Iya, dia trading yang dimana di sini tuh kalau kita kan biasanya kan beli simpan gitu kan. Iya, Kalau betul, ini simpan. mereka bisa put long position atau short position. Long position Oh itu nge-short apa? ya. Apa long itu? position itu maksudnya kayak misalnya ini di harga 1.000 nih. Aku yakin nih ke depan bakal 1.500. Aku taruh long position gitu. Nama Dia tuh? nahan. Oh nahan. Semakin turun, semakin rugi. Nah, kalau yang short kebalikannya, dia bilang ini kayaknya bakal jadi Turun. 800 deh. Ya udah, aku jual aku bakal mikir ini 800, aku taruh posisi di situ. Dan dia dapat selisih keuntungannya tuh dari 1.000 kurang 800 jadi 200 keuntungannya. iya. Itu short position. Gue masih agak beda. Tapi udahlah. Itu tadi kita bahas di itu- streaming Akil aja. itu nggak bisa, itu nggak bisa dibahas. Tapi Susah. poinnya adalah itu anime gimana itu. Tapi kalau gue lihat kayak anak kecil gitu, anak kecil. Iya, gue liat Enggak, trailer. Ya, anak itu- kecil iya, kayak anak trading kecil, nih. anak kecil trading. Ini ilegal Bocil gitu. getok, Aku bocil tuh getok. yang bikin aku ngerasa ini anime bakal gila karena emaknya si karakter utama itu iya gara-gara minus 20 miliar yen 20 juta yen. Kok gue liat trailernya kayak fun banget. Iya. Mana ada fun? Fun, Oh, ya? enggak bang. Maksudnya vibe-nya tuh nggak sedark itu. Iya, aku baca manga. Oh lu baca manga, itu spoiler manga berarti itu? Ini ada di trailer juga. Iya kah? Itu nonton teasernya doang deh. Iya itu di teasernya. Jadi kayak ada mukanya kan ada muka panik, muka seneng. Iya gitu. tapi kan komedi kayak Kelihatannya komedi. Iya gitu loh, bukan yang ngerti gak sih lo? Yang ngerti. Iya, di genrenya aja psychological. Hah? Iya, genre psychological itu. Sumpah gue pikir nih kayak apa Dragon Maid gitu loh vibe-nya. Yang lucu-lucu. Art style begini. Yang lucu-lucu tapi trading. Iya, karakternya udah 20 tahun. Tapi dibikin chibi gitu. Nah, dibikin kayak ya anak-anak remaja. Oke. Masih muda gitu. Tapi itu Oke. pengangguran gak karakternya? Dia kuliah, Oh kuliah. Soal trading. sosokan trading. Berarti ini anime malah membuat image trading jadi makin Makin menghindari. jelek. Nah, alasan kenapa aku ngebawa ini karena belakangan ini trading tuh muncul mulu. Oh. Iya. Enggak kadang kan Trading. ya lagi inilah kan lagi era Era goyah. era goyah Era kan. goyah. Plus kalau menurut gue emang di Indonesia kemelekan terhadap finance, fintech dan lain-lain tuh lagi pada Naik juga kan, peak-peaknya iya. gitu. Orang-orang ada yang mulai sadar, ada yang malah memanfaatkannya buat cepat kaya, ada juga yang Aku ingin cepet kaya aja tapi nggak tahu apa-apa. iya, Ada ada juga yang yang sampai mau berhenti sekolah gitu kan. Iya. ada juga yang nangis. Oke, tapi lu rekomendasiin orang-orang nonton. Aku sebenarnya nggak yakin anime ini bakal laku atau bakal disukain sama banyak orang. Tapi aku bakal mencoba bikin video yang menjelaskan anime ini secara gampang. Karena kan untuk nonton ini jujur-jujuran aja perlu otak. Betul. Iya benar. Gua nggak Setidaknya bakal- kau nggak mesti bakal- ngerti. Iya, gua nggak bakal bisa. Ya. Seperti basicnya lah. Basic Basic. Gua finance. sih udah nyah duluan ya kayak gue nggak bakal Tapi bisa emang ngerti sih. ceritanya bagus di manganya. Kan belum nunggu. Ya aku ngerasa bagus sih. Baru baca berapa chapter kan, oh kayak bagus. Ada Aku bakal isinya, nunggu. ada daging. Dapat Daging. Oke. Oke. Lanjutnya
Apa lu? Jadi gua ada baru soal Twitter Apa dan itu? lumayan rame ini di mana Doom scrolling. Doom scrolling. Apa namanya di Twitter apa yang 4 gambar itu tuh, harus tap terus biar lurus. Enggak. Tuh rame banget anjing. Apa? Kalau era yang kemarin ini apa? Header nggak muat Header, nih. iya. Enggak, tapi ini gua enggak karena gua ngelihatnya ternyata kalau kalian ngikutin Batman belakang-belakang ini ada komik Absolute Batman. Ya. Ya. Yang dimana Absolute Batman. bagus Yang banget, Batman-nya kan? begini. Iya, Ya, betul. Ya. Jadi di chapter baru Absolute Batman ini katanya ada referensi dari Chainsaw Man, man. Happy day, udah selesai. Di bagian Ya. mana? Di pokoknya si Batman mau ngelawan Poison Ivy. Dia tuh pakai chainsaw. Terus dia pakai masker yang benar-benar mirip banget sama usus Ini Chainsaw mah Man. lu ngefanboy aja. Enggak. Gak semua gak semua orang pakai Chainsaw. Emang belum dikonfirm, tapi para fans sudah ngeliat, wah itu Chainsaw Man. Chainsaw Man bencet. Chainsaw Man bencet. Takutnya kegeran gak sih? Iya nih Enggak fans sih, kegeran. Kalau aku ngerasa Itu kegeeran sih. kegeeran sih ya, tapi itu kelihatan banget itu Chainsaw Man banget dan komen-komennya juga wah Chainsaw Man I love Selain chainsaw di dua tangannya apa lagi? ada jadi dia tuh pakai Scarf gitu. scarf itu Atau- dan kayak mirip kalau Deku juga pakai ini, scarf. tapi kan pakai kayak ususnya Chainsaw Man tapi warna merah juga gitu jadi kelihatan Usus banget. apa scarf? Bukan scarf, tabung oksigen. Tabung oksigen. Kabelnya itu warna merah dan Kayak ususnya si mirip, Chainsaw. mirip. Chainsaw gitu. Man. Lo ada berita apa nih hari ini? Gua ada berita dari komunitas Fallout. Fallout game kan? Berarti Fallout komunitas ngebak ya? Unplayable game. Komunitas coping. Game yang gak dan laku. ini Jelek. Gue tau yang countdown. countdown. Oke, apa dik? Apa? Nah, Gua- Remake. Enggak, Jadi apa? Jadi apa? Amazon kan seriusnya di Amazon. Ya. Yes. Dan di website mereka itu ada countdown. Buat Countdown. Nah, ada countdown tapi gue lupa munculnya dari tanggal berapa. Pokoknya countdown itu berangsur selama beberapa hari ke belakang. Ya. Kan? Dan fans itu apa koping biasa koping wah ini apa nih seru nih kayaknya seru terus spekulasi bodoh ini makin didukung karena ada user yang mau mencoba untuk mereview game Fallout di Steam. Tapi ternyata nggak bisa. Karena gamenya unavailable. Nah, disitulah muncul spekulasi. Wah ini mau di remaster nih gamenya nih. Remake. Gak bisa di review. Ini countdown remaster nih. Dan ternyata guys. Pas countdownnya beres. Itu Amazon cuma ngeluarin, bukan cuma sih ini bagus sih menurut gua. Dia ngeluarin kayak 3D simulation gitu terhadap set-set yang ada di Fallout Season 2. Itu. Oh jadi mereka ngeluarkan aset gitu supaya bisa dipakai orang gitu. Nggak, Bukan, lo bisa explore. Explore Jadi, aja. jadi kan Fallout itu kan banyak vault gitu loh. Jadi itu Iya. kayak menarik banget untuk lo bisa Ada vault. explore Ada kasinonya juga. Kasino dan lain-lain. Tapi intinya adalah itu overhype. Overhype sama Nah itu definisi overhype. Koping. Menurut gue sih berlebihan kalau fansnya nyalahin countdown Amazon tadi ya. Iya, Koping aja soalnya ini. emang tidak di-announce apa-apa. Iya, tidak. Ya, lu aja yang Lu aja, Iya. koping. Lu kayak aja tadi koping. kegeran. Enggak, maksudnya Iya. untuk hal Iya. untuk hal remeh-temeh kayak gini masa di countdown ngapain? betul sih. Gue juga setuju. Betul. Itu kayak kita pasang alarm bangun pagi, penting. Cuma ya nggak sepenting itu gitu sampai dunia harus tahu. Tapi- Ngebangunin tetangga kan nggak perlu. Tapi ini spekulasi terjadi karena emang kan game-game sekarang banyak yang lagi di remaster Iya, juga. remaster. Masuk akal. Oke, lanjut. Gue ya berarti ya. Betul. Gue mau ngebawain ini lagi-lagi anime ya. Tadi tuh kita udah ngomongin sebenarnya, yaitu adalah MAPPA. MAPPA itu akhirnya punya kerjasama dengan Netflix. Oh my god. Bikin game. Bikin apa? Enggak kali MAPPA bikin anime. Ya siapa tahu Netflix kan rajin banget bikin lumbung game. padi Iya ya sih. mereka. Tapi sebenarnya mereka udah kerjasama di banyak hal ya. Tapi ini kayak kerjasama yang lebih eksklusif lagi. Kasarnya gini kan, mungkin kalian udah lihat lah beberapa tayangan Netflix eksklusif atau Netflix original sih sebutannya sekarang. Stranger Things. Original. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi agak aneh nggak original karena kan dibuatnya sama studio lain ya gitu. Iya. Tapi intinya adalah mereka akan lebih banyak semacam. Gue bagaimana menjelaskannya? Kan gini, lu kalau bikin anime
itu tuh biasanya udah beberapa kontrak udah langsung ke publisher dan ke streaming gitu loh. Kalau yang ini otomatis ke Iya, jadi kayak seakan-akan udah pasti Netflix duluan. Gitu loh, udah pasti Netflix duluan. Dan salah satu berita yang gue baca sih ada satu poin yang bikin debat fans gitu loh. Sebenarnya kan kerjasama kayak udah Ya gitu udah, kan. nyantai aja. Tapi oke, kita pelajari dulu ya kayak kerjasamanya intinya kan pengeluaran eksklusifnya dan anime dan lain-lain gitu loh. Tapi ada yang bikin orang jengah itu adalah di mana akan disesuaikan dengan pasar internasional. Nah, kalimat ini tuh kayak jadi perdebatan. Oke. Perdebatan yang ditanda tanya. Karena kan kita nggak bisa lihat perjanjian secara dealnya ya. Iya. Tapi kan ini perjanjian yang nggak tiba-tiba gitu loh. Ya gua rasa sih yang dimaksud fans adalah ya pasti tentu saja jadi menyesuaikan apa ya konten-kontennya biar lebih Netflix-able gitu loh. Kebaca Mesti lagi. ada anu-anuannya. di anime gitu loh. Maksudnya anu-anuannya tuh kayak ini apa Chainsaw Man season 1 kan sinematik banget Ya. gitu. Ya. Kayak movie banget Ya, gitu. Ya, Kita nggak disapuin. Oh iya, kita nggak ngomongin walk dan ini kan apa? Enggak, aman. Kita nggak ngomongin walk Kita agenda. nggak nggak? ngomongin Oh bukan ya. Bukan. Kita Iya. ngomongin ini episode 1 season 1 Chainsaw Man. Iya. Terlalu Kan sinematik. Iya. Jadi intinya ada semacam pertanyaan besar gitu loh. Ini kerjasamanya sejauh mana? Apakah nanti Netflix juga punya andil untuk ganggu ceritanya? Tapi di luar itu ya, gue pribadi agak nggak sukanya adalah cara Netflix. Kenapa? Oke, gue langganan Netflix ya. Gue juga suka beberapa series Netflix ya. Cuman satu hal yang sampai sekarang gue masih nggak nyaman adalah ditiban langsung semua episode keluar itu tuh. Oh, binge iya. watching. Binge watching. Itu adalah hal yang sampai sekarang gue nggak ngerti keuntungannya apa buat Netflix dan iya. Iya. apa yang bikin itu gitu gak sih? Mungkin ada beberapa orang yang kayak, aku males nih nunggu seminggu Iya. penasaran. Gak maksud gue by research tuh keuntungannya apa sih? Iya. Karena gue pribadi itu bener-bener overwhelm, ngerti gak lo? Betul. Kayak misalnya contoh tiba-tiba apalah sebut Freren tiba-tiba keluar Langsung semua episode 10 episode. Gak valid lah, Freren kan Madhouse gitu, apa ya? JJK. JJK. Tiba-tiba langsung season 3 Ya, semua. semua keluar. Waduh. Capek sih jujur. Itu capek nonton. Iya, kayak Itu gua- yang terjadi dengan Jojo kan? Iya, jadi kayak Jojo kayak gitu? Jojo kan gitu, Song Ocean kayak gitu. Yang mana yang cewek MC-nya? Iya. Kesan pembahasannya ini. dan secara gua melihat culture perwibuan gitu ya. Kayak JJK gitu. Ini keluaran pelan-pelan seminggu. Iya. Nanti ada BIM baru, ada diskusi baru, Ada Iya, hype-hype itu loh. ada hype baru, Iya. ada easter egg yang dibahas, Langkahnya ada Netflixnya lebih lama. iya gitu loh. Kan dia kan. Terus ada apa sih istilahnya kayak misalnya ada ketidakkonsistenan animasi dibahas gitu loh. Orang nemu easter egg, orang bandingin sama manga gitu. Kan diskusinya berjalan panjang sampai habis ya. Iya. Ya well kalau misalnya dia anime yang emang udah banyak peminatnya ya. Tapi kan poin gue adalah itu apa ya, kebiasaan Netflix untuk tiba-tiba ada Bombardir. Jebret langsung. Jebret itu tuh ganggu gua pribadi ganggu banget. Di berbagai macam series gue nggak Iya, pernah setuju merasa tuh. happy banget gue semuanya keluar gitu. Iklan dulu sebentar. Kalian tahu kan kalau Cleanson itu ada membershipnya. Kalian bisa loh gabung membership di Cleanson itu yang ada di bawah. Membershipnya murah kok, 5.000. Benefitnya apa aja tapi? Ya benefitnya itu namanya bisa berubah. Ada badge juga. Bisa komentar pakai emoji yang sudah tersedia. Dan kemungkinan komentarmu nanti akan kami bacakan di video. Kalau misalnya kami ada bikin submission kayak gitu. Kalau misalnya tertarik buat join silahkan. Karena itu akan membantu channel kami Cleanson. Dan ya terima kasih banyak. Dan ya kita kembali ke videonya aja. Oke, berita terakhir dari Kuyup. Gua bakalan keluarin berita yang pastinya dari berita bola dulu. Let's go. Akhirnya ada yang bahas Akhirnya. bola. Oke. Enggak. Jadi ini kenapa kita masukin Kuyup dan sengaja kita akan masukin Kuyup karena untuk nunjukin kalau kita tuh lelaki. Iya, laki-laki laki, juga. men. Kita bukan nama laki apa? kan kartun pecundang, kartun Ya, nanti cowok-cowok. iya, Nah, kita bakal diskusi panjang nih soal bola nih. Iya maksudnya apa di SD kan orang-orang pada main basket, main bola. Kita kan main Yu-Gi-Oh sama main kartu Pokemon kan. Kayak pecundang banget gak sih? Main HP. Enggak, gue gak ada HP. Lu mana apa lu? Kayak gitu. Nah ini kita ada representasi testosteron. 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 Ya gitu. Yup, apa kabar Liverpool? Ya, cuman gue disclaimer di sini gue akan membawakan berita selain Liverpool juga, teman-teman. Gitu. Jadi ya teman-teman semua buat yang bilang, ya ini Kuyup nih ngebawain berita bola bias Liverpool. Bias Liverpool enggak?
Lu ngomong gue kan. Ada yang kemarin ngomong lu kabit Ya Liverpool. enggak, maksudnya bias Liverpool doang nih, Iya, enggak iya. biasa lain. Enggak, tenang aja tenang. kita bakal Oke. gua bakal bawain. Tapi oke, Liverpool dulu, highlight Liverpool apa nih? Ya, Highlight Liverpool. Siapa yang dijual, Jup? Tidak ada yang dijual teman-teman semuanya. Udah ada, udah mau. Bukannya Curtis Jones. Yeah. Itu kan tertarik ke AC Inter Milan ya, sorry Inter Milan. Yeah. Terus Robertson ke Tottenham Hotspur. Cuman Robertson udah ini nih udah declare Udah enggak. declare, enggak. Udah klarifikasi Iya. enggak. Mbappe juga bilangnya gitu waktu enggak. Enggak lah, enggak. Enggak, soalnya Arne Slot ini ngetolak nolak. Ya, ngejagain. Jaga. Udah sih 2 itu doang nih yang baru Oke. tertarik. Sisanya tuh rumor ya bikin fitnah aja sih biar pecah. biar bisa ngejatuhin lu. Iya biar ya memecah belah fans aja itu. Oke. Kan ini manajemen Liverpool lagi geblek nih. Ya. Dipecah gitu loh. Tapi gue mau ngetes knowledge gue sedikit. Itu Rooney di Liverpool kan? Bukan. Rooney MU. Oh iya, sorry. Sih, ya temenan lo. Bukan Dika bener bang. Rooney itu di derbynya Liverpool, Everton. Aduh, lu panjang lagi jelasin Ya, derby. panjang lagi. Tar Derby dulu. itu intinya lu bener. Lanjut. bener. Ntar dulu Yup, ini yang pemain yang ke Tottenham itu kenapa? Ada yang ngasih tahu nggak dia kenapa mau pindah? Karena bukan dia nggak mau pindah Karena karena maksudnya dibeli kan? iya mau dibeli kan? karena kontrak dia tuh udah mau habis di bulan Juni. Jadi kayak Belum ada yang lanjutin. Iya, karena Liverpool belum ada kontrak. Iya, akhirnya Tottenham kayak tertarik nih buat buyback dia, buat buy Oke. dia. Gue kira emang personal aja gitu gara-gara belakangan ini kan emang agak-agak juga. Tapi memang gua pungkiri nih Liverpool lagi krisis center back. Tetep ya. Pada cedera nih. Ada 3 center back kita. Center back cedera. tuh yang Defense lah, defense-nya belakang. Depan kiper. Oh iya. Gimana? Yang kalau di PS langsung cepet lah kalau udah mau. Dia nggak main WE. Dia nggak main WE. Gue mainnya yang tau gak lo? Terus ada yang langsung Solid soccer. Bukan yang WE. Tapi berita baiknya Liverpool baru beli center back juga dari Prancis namanya Jeremy Jacquet. Dia pemain muda 21 tahun yang bisa dibilang berbakat sih. Gitu. Baru debut. Enggak baru. Tapi lu sepakat Pemain gak sama muda. gue? Liverpool itu emang jago nurture tapi habis itu kok udah ganteng diobral. Diobral ya. Duit kan. Pusat Iya. pelatihannya deh. Iya, kayaknya. emang apa inkubasi itu tempat inkubasi terbaik Itu untuk model bisnisnya kayak gitu ya. Iya. Jual beli pemain. Gitu. Oke, lanjut dari Ada berita lain nih yang Apa? menarik nih Boleh. dari Balak gimana balak? Lamin Yamal apa kabar ya Lamin Yamal? Itu tahun berapa anjing? juga seri aja. ini ada kabar baik lagi dari teman terbaik saya ya dari Manchester United. Wih, King MU. Baru akhirnya keluar goa nih fansnya. Ya, apa Iya. kemarin Coach Justin disuruh ganti KBBI itu katanya itu. Apa kata-kata raja jadi Manchester United. Gue lupa ingat, coba kalian lihat lagi deh klipnya tuh rame banget tuh. Jadi dengan adanya pelatih baru Manchester nih Carrick nih ya. Siapa namanya? Namanya Carrick. Michael Carrick kalau nggak salah ya. Dia tuh udah menangin 3 kali menang win streak. Wih, King MU. Dan mau tahu Naik peringkat kan? Naik peringkat kan? Iya naik peringkat. Ya, Apa? Kenapa lu ngomongin naik peringkat naik peringkat? Kenapa? Apa sih emang apa sih? Ya nggak apa-apa. Katanya Main gak bola. bias. Iya. Mungkin lu bisa update sekarang kingnya siapa? Nomor 1? Masih Arsenal teman-teman semuanya. Ya. Bukannya kemarin Nomor 2? City. Ketiga masih Villa. Nomor 4 nih si King nih. si King. Dia tuh kemarin 7 apa 8 gitu ya gue lupa deh. 6. 6. Jadi dia tuh di bawah-bawah banget gitu naik loh. banget. Itu gak bawah banget sih, cuma tetap di bawah. Betul. Untuk ukuran Maksudnya- MU. Untuk ukuran Jadi oke agak panjang nih Dik. Jadi MU itu tuh secara oke. sejarah tuh dia tuh sebenarnya dulu tuh harusnya top banget 1 2 3 1 Si 2 3. Rone di MU. Rodne anjing Mas. Yang Rone, for memory Roni ya udah Rone, gimana? gue tau, Rone long sleeve ya tau gak? Iya. David Beckham. Ya. Beckham. Nah, sampai Cristiano Ronaldo gitu-gitu tuh mulai penurunan gitu loh. Bahkan sampai keluar dari top 10 sempat dia bahkan kan, keluar dari top 10 gitu loh. Dan sekarang pelan-pelan naik lagi. Oke, nice. Gitu. Jadi makanya ini dulu tuh bercandanya kan fansnya masuk gua karena malu gitu loh performa Kalah tim mulu, sendiri. kalah mulu, iya. Malu Sekarang udah top 10 baru lagi. Naik. Wah ini langsung pakai jersey keluar rumah. Glory Man United itu lagi bangga-bangga. Udah berani. Pemainnya MU yang bagus sekarang siapa?
Ada banyak, ada ya sebenarnya. Atep. Atep, ya. Yang bagus. Yang gue tahu Yang di Indonesia yang dibagusin Onana. Tapi bagi gue Onana adalah savior. Gue juga Beberapa kali dia bener-bener jadi penyelamat loh. penyelamat off table. Terus selain itu yang Ini kalau lu nanya serius nih. kayak kira-kira gue tahu dah siapa. Gak mungkin, gak ada. Udah yang lu tahu semuanya udah pada kelar. Ronaldo. Tapi Udah gak Tapi kan ada. di mana dia Di sekarang? Arab sekarang di Arab. Namanya apa? Anasa. Oh ya, Anasa. ini baru rumor sih. Apa Ada nih? berita Ronaldo mau balik lagi karena si pelatihnya Carrick. Jadi Jadi- menang si Ronaldo berarti anjing. Nggak ada. Berarti dia Karena kan terakhirnya dia sempat Oli. kan Erik Ten Hag nih. sama Oli juga dong. Hah? Bukan sama Oli, pas sama Oli? Enggak. Enggak ya kayak? Enggak. Oke. Iya anjir sama Oli aja. Iya sama ya. Bahkan bercandanya dulu strateginya lu pada ambil bola pokoknya oper ke Ronaldo kan begitu dulu Iya, strateginya bercandaannya. Benar. Heeh. Tapi kan terakhir sama Ten Hag. Itu ada masalah. Iya. Keluarlah ke Ya karena negara. strategi si Oli gak dipakai lagi tuh. Pokoknya lu pada dapat bola lo oper ke Ronaldo. Gue aja Oli. Nah, abis itu ini ada rumor tapi ini belum tentu benar. Iya, rumor. Lalu mau balik lagi walaupun dia harus menurunkan gajinya. Dia rela katanya gitu. Udah bosan ke tani dia, udah bosan. Enggak, kalau kata gue mumpung menang dia. Nah, juga masalah Ronaldo juga udah tua. Iya, secara umur tuh Ronaldo udah tua. Tapi buat karir bola. Dia 40. Enggak 40 dia. 40 lebih anjir mah. Berapa sih? 40 lebih dia harusnya. Ronaldo 40 lebih. Tahu umur segitu masih mau main Liga Inggris ya kata gue mah. Kesian jantung anjir. Iya kata gue Kope di sliding Liga sedikit Inggris. tahu-tahu rumah sakit. Iya, anjing Ronaldo 40 anjing gue lupa. Makanya 41 pas. 41. Baru ingat gue. Iya, suruh main Liga. Justru kan kalau bercandanya orang-orang tuh karena dia udah tua dia main ke liga-liga yang enggak liga top. Oke. Jadi itulah berita untuk minggu ini ya. Ini highlight berita yang terjadi ya. Menurut kalian gimana? Apakah formasinya lebih menyenangkan, lebih bisa diikutin dan bisa dikritis juga kalau tadi ada info-info salah. Jadi kalau misalkan aduh ada update bang segala macam ya wajar karena kita syuting update dulu dan ini kita bawain berita-berita yang recapnya yang dari kemarin-kemarin bukan yang up to date sangat gitu loh. Menurut gue sih ini menarik ya untuk kita terusin ya, tapi nggak tahu menurut chat gimana nih untuk berita lain nih. Oke? Chat. Itu jadi kami apakah gue suka banget format Kuyup Musiada nih, ini penting menurut gue. Bisa nggak tahu kenapa ini bener-bener kayak Kayak biar melihat kalau Kristen tuh ada orang yang emang ngerti bola dan Iya. laki gitu untuk menunjukin wah anjing laki juga nih orang-orang nih. Gitu. lagi juga waktu Yumin. Oke, thank you semua yang nonton. Jangan lupa komen di bawah tadi kritik, saran dan pendapat kalian dan berita-berita tambahan kayak bang next bahas ini dan lain-lain. Dan ya sampai ketemu lagi di berita lain. Berita yang akan memberitakan anime, manga, Jepangan, musik, bola dan yang lain-lain. Udah di bola guys. Nah, itu semakin lama semakin ada Ntar beriring. next episode kita berdelapan. Enggak, next episode bawa Ocha bawain berita K-pop gitu. Nah, Next Album basket. Iya. apa Lakers. Gunung. Harus ini bawain itu Basket. Basket. Oh, lo sama Agel doang nih. Enggak, aku enggak ngerti basket. Sumpah. Enggak. Udah lama Gua enggak ngerti. ngikutin anjir. dia ngikutin dia. Oh iya, yang ngerti olahraga. Ya ntar gue juga bawain berita filsafat ya. Sokrates hari ini. Meninggal. Dia apa bangkit dari kubur anjing? Siapa yang bangkitin? Yaudah itu aja dari kita dan untuk kita semua stay clean and sound. Thank you buat para membership. Bye bye.